Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempersembahkan video edukasi Pro dan kontra pendidikan inklusif di era modern. Meskipun pendidikan inklusif telah diakui di seluruh dunia sebagai salah satu upaya mempercepat pemenuhan hak pendidikan bagi setiap anak, namun perkembangan pendidikan inklusif mengalami kemajuan yang berbeda-beda di setiap negara. Sebagai inovasi baru, pro dan kontra pendidikan inklusif masih terjadi dengan alasannya masing-masing. Sebagai negara yang ikut dalam berbagai konvensi dunia, Indonesia harus merespons secara proaktif terhadap kecenderungan perkembangan pendidikan inklusif. Salah satunya adalah dengan cara memahami secara kritis tentang pro dan kontra pendidikan inklusif. Pro pendidikan inklusif yang pertama, belum adanya bukti empiris yang kuat bahwa SLB merupakan satu-satunya sistem terbaik untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, pendidikan penyelenggaraan SLB jauh lebih mahal dibandingkan dengan sekolah reguler. Yang ketiga, banyak anak berkebutuhan khusus yang tinggal di daerah yang tidak dapat bersekolah di SLB karena jauh atau biayanya tidak terjangkau. Yang keempat, SLB terutama yang berasrama merupakan sekolah yang memisahkan anak dari kehidupan sosial yang nyata, sedangkan sekolah inklusif lebih menyatukan anak dengan kehidupan nyata. Yang kelima, banyak bukti di sekolah reguler terdapat anak berkebutuhan khusus yang tidak mendapatkan layanan yang sesuai. Yang keenam, penyelenggaraan SLB berimplikasi adanya labelisasi anak cacat yang dapat menimbulkan stigma sepanjang hayat. Yang ketujuh, melalui pendidikan inklusif akan terjadinya proses edukasi kepada masyarakat agar menghargai adanya perbedaan. Kontra pendidikan inklusif. Yang pertama, peraturan perundangan memberikan kesempatan pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, hasil penelitian masih menghendaki berbagai alternatif pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus. Yang ketiga, banyak orang tua yang anaknya tidak ingin bersekolah di reguler. Yang keempat, banyak sekolah reguler yang belum siap menyelenggarakan pendidikan inklusif karena menyangkut sumber daya yang terbatas. Yang kelima, sekolah khusus atau SLB dianggap lebih efektif karena diikuti anak yang sejenis. Berdasarkan pro dan kontra terhadap sekolah inklusi, walaupun keberadaan sekolah khusus segregasi seperti SLB masih diperlukan sebagai salah satu alternatif bentuk pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pro dan kontra tersebut juga menggambarkan betapa rumitnya permasalahan pendidikan inklusi di Indonesia. Sunardi dalam penelitiannya di Kabupaten dan Kota Bandung menghasilkan hasil penelitian permasalahan pendidikan inklusi dalam 5 isu utama. Pertama, dalam sudut pandang pemahaman inklusi dan implikasinya. Pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus belum dipahami sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan. Pemahamannya masih sebagai upaya memasukkan disabled children ke sekolah reguler dalam rangka give education right dan kemudahan access education serta agent discrimination. Pendidikan inklusi cenderung diapresiasikan oleh masyarakat sama dengan integrasi, sehingga masih ditemukannya pendapat bahwa anak harus menyesuaikan dengan sistem sekolahan. Dalam implementasinya, guru cenderung belum mampu bersikap proaktif dan ramah terhadap semua anak, sehingga menimbulkan komplain orang tua dan menjadikan anak berkebutuhan khusus sebagai bahan cemoohan. Dalam pandangan kebijakan sekolah, meskipun telah didukung dengan visi dan misi yang cukup jelas, menerima semua jenis anak berkebutuhan khusus sebagai memiliki guru khusus, mempunyai catatan hambatan belum belajar pada masing-masing ABK, dan kebebasan guru kelas guru khusus untuk mengimplementasikan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Namun, cenderung belum didukungnya dengan koordinasi dan tenaga profesional, organisasi, atau institusi terkait. Kebijakan sekolah yang masih kurang tepat, yaitu guru kelas yang tidak memiliki tanggung jawab pada kemajuan belajar ABK, serta keharusan orang tua ABK dalam menyediakan guru khusus.
Dalam proses pembelajaran, 1. Pelaksana pembelajaran belum dilakukan dalam bentuk team teaching, tidak dilakukannya secara terkoordinasi. Guru cenderung masih memahami kesulitan dalam merumuskan fleksibel kurikulum. 3. Masih menjadi kesalahan praktek bahwa target kurikulum ABK sama dengan siswa lainnya. 4. Karena keterbatasan fasilitas sekolah, pelaksana pembelajaran belum menggunakan media, resecure, dan lingkungan yang beragam sesuai kebutuhan anak. Dalam sudut pandang kondisi guru, belum didukungnya dengan kualitas guru yang memadai, guru kelas masih dipandang not sensitive and proactive yet to the special needs children. Keberadaan guru khusus masih dinilai belum sensitif dan proaktif terhadap permasalahan yang dihadapi ABK. Dalam sudut pandangan sistem dukungan, belum didukungnya dengan sistem dukungan yang memadai, peran orang tua, sekolah khusus, tenaga ahli, perguruan tinggi LPTK, PLB, dan pemerintahan masih dinilai sangat minimal. 2. Keterlibatan orang tua sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan inklusi. Belum terbinanya dengan baik, dampaknya orang tua sering bersikap kurang peduli dan realistik terhadap anaknya.